Belajar dengan video ini akan membuatmu dapat banyak, yaitu 1. Hafal vocab, 2. Mahir grammar, dan dengan waktu yang hemat. Untuk itu, mari kita belajar vocab dulu. Perhatikan pengucapannya. Vocab nomor 344. Accelerate, accelerated, accelerated, mempercepat. Development, pembangunan. Ministry, kementerian. Public, umum. Work, pekerjaan. Infrastructure, infrastruktur. Apa infrastruktur itu? Prasarana yang besar-besar seperti jalan, jembatan, prasarana dasar ya, bendungan dan sebagainya. Capital city, ibu kota. East, timur. Jelaskan dan hafalkan vocab ini semua sampai ingat sekali. Setelah ingat sekali boleh diplaykan lagi ya, karena akan langsung dites. Ayo, saya tes ya. Ayo, apa arti public? Ayo, apa? Umum. Kalau accelerate, vocab nomor 344 tadi, ayo apa? Mempercepat. Development? Apa? Pembangunan. Yang digarisbawahi, terjemahnya mundur ya, seperti ini. Kementerian Perumahan gitu ya. Yang belum bisa menjawab saya tadi, mundurkan, hafalkan dulu vocabnya. Karena kalau tidak hafal vocab, pelajaran selanjutnya akan lebih sulit. Tapi kalau vocab hafal, latihan di video ini akan mudah pelajaran selanjutnya ya. Ayo. Yang sudah hafal, terjemahkan. Yang digarisbawahi terjemahan mundur. Kementerian Perumahan dan Pekerjaan Umum. Terus ke sini. Mempercepat. Ini mundur dulu dari sini. Pembangunan infrastruktur di, ini mundur. Ibu kota Nusantara di, mundur lagi. Kalimantan Timur. Ini jawabannya. Jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijedakan agar bisa belajar dengan lebih teliti ya. Hafalkan lagi agar vocabmu makin banyak. Provide, provided, provided, menyediakan. Authority, bisa pejabat, bisa wewenang. Landed house, landed house itu rumah yang didirikan di atas tanah langsung ya, disebutnya rumah tapak ya. Kalau rumah yang bawahnya ada tanahnya, beda kan dengan rumah yang bawahnya yang lantai 3, lantai 4, misalnya di apartemen kan tidak ada tanahnya ya. Jadi rumah tapak itu lawannya rumah apartemen atau rumah susun yang tidak ada tanahnya kalau rumah apartemen ya. Capital city, ibu kota. Government, pemerintah. Minister, menteri. Hafalkan lagi seperti tadi ya, sampai ingat sekali ya, karena akan langsung dites. Ya, tuh saya tes lagi ya. Apa arti landed house? Ayo tadi apa? Rumah tapak, rumah yang bawahnya langsung tanah ya. Kalau authority apa? Ayo authority. Pejabat ya. Government apa government? Pemerintah ya. Sekarang saya akan mengajarkan cara bertanya dalam bahasa Inggris ya, kalimat pertanyaan. Yang akan saya ajarkan langsung kalimat aktif dan kalimat pasif. Ingat, kalimat aktif itu kalimat yang mengandung kata kerja berawalan me atau ber, misalkan membawa, berlari, atau tidak ada awalannya seperti makan, minum. Sedangkan kalimat pasif adalah kalimat yang memiliki kata kerja yang berawalan di atau ter, diambil, terambil gitu ya. Yang saya ajarkan kalimat dalam simple present ya. Kalimat aktif rumusnya do atau does ditambah subjek dan kata kerjanya ke satu tanpa s atau es, nggak boleh pakai ss ya. Sedangkan kalimat pasif rumusnya is mr ditambah subjek kata kerja ketiga ya. Jadi yang A kalimat aktif tuh, kalimat aktif mah pakai do does. Kalau kalimat pasif pakai is mr gitu ya. Tuh, kalau kalimat aktif mah kata kerjanya verb satu ke satu. Kalau kalimat pasif mah kata kerjanya ketiga. Beda ya. Ya, misalkan ada kalimat seperti ini. Apakah pemerintah menyediakan rumah-rumah tapak untuk para menteri dan pejabat lain di ibu kota? Nah, ini menyediakan berarti harus pakai rumus A. Tuh, dikasih tahu rumus A-nya. Jadi harus pakai do das ya. Jadi mari kita terjemahkan. Jadi apakahnya? Oh, kita pakai do pakai das. Oh, pemerintah satu jadi pakai das. Ya, das untuk satu. Jadi apakahnya das. Das terus masukin subjeknya yang warna hijau. The government gitu ya. Setelah itu kata rumus harus kata kerja ke satu. Nah, tanpa s. Provide. Nah, jadi ini artinya apakah pemerintah menyediakan? Rumus beres sampai sini. Kata lain tinggal masukin aja. Rumah-rumah tapak tadi landed house. Untuk for para menteri ministers
Dan-nya and. Pejabat lain dari lain dulu. Other authorities. D-nya in. Ibu kota Nusantaranya dibalik jadi Nusantara Capital City. Nah, gini ya, ini pakai rumus A ya, karena menyediakan. Contoh yang lain. Apakah rumah tapak disediakan untuk para menteri dan pejabat lain oleh pemerintah di ibu kota Nusantara? Nah, ini disediakan di itu berarti harus pakai harus pakai rumus B itu. Di sini juga dikasih tahu rumus B ya. Berarti pakai is MR kata kerjanya ketiga ya. Ini apakahnya is atau R ya? Lihat subjeknya. Oh, rumah-rumah tapak lebih dari satu. Banyak ya. Jadi pakai R. Apakahnya R. Rumah-rumah tapaknya landed houses pakai S kan lebih dari satu ya. Tuh, disediakan di itu pasif. Jadi kata kerjanya harus ketiga. Langsung ketiga. Provided. Nah, ini provided yang ketiga. Terus rumus kan beres sampai sini. Kata lain di luar itu tinggal masukin aja. Untuk for para menteri ministers, dan-nya and. Pejabat lain dibalik jadi lain pejabat. Other authorities. Olehnya by. Pemerintah the government. D-nya in. Ibu kota Nusantara dibalik jadi Nusantara the capital city. Gitu ya. Jadi ada rumus A, ada rumus B ya. Padahal ini kan kedua dan ketiga sama aja. Keduanya provided, ketiganya juga provided. Ini untuk membedakan kedua atau ketiga dari mana? Nah, ini pasti ketiga. Karena tidak ada rumus kayak gini. Is MR, subjek, kata kerja kedua. Tidak ada ya. Kalau ada is MR, pasti kata kerjanya ketiga. Gitu ya. Jadi kita tahu ini pasti ketiga. Gitu ya. Sekarang jedakan dan fahami sampai mengerti sekali ya, dipelajari sampai mengerti sekali. Buang waktu sedikit nggak apa-apa, yang penting langsung mengerti dengan baik. Setelah mengerti dengan baik, kemudian hafalkan rumusnya. Karena akan langsung saya tanya seperti gini, sebutkan rumus kalimat aktif. Guys, banyak jawab. Do, does, subjek, verb 1, nggak usah pakai SS. Gitu. Yang pasif, is, am, are, subjek, verb 3. Nah, jadi harus bisa rumusnya harus hafal ya. Ya, sekarang jedakan hafalkan dulu ya, pelajari. Ya, kalau sudah hafal, langsung kayak tes. Ya, sebutkan rumus kalimat aktif. Nah, kalimat aktif itu kalimat yang mengandung kata kerja me atau ber atau tanpa awalan, misalkan membawa, berlari atau makan nggak ada awalnya. Ayo sebutkan. Iya, duda subjek kata kerja ke satu tanpa S. Kalau yang rumus pasifnya, yang terambil. Ayo sebutkan rumus pasifnya. Ayo. Iya, is, MR, subjek, kata kerja ketiga. Gitu ya, ini harus hafal ya. Yuk, sekarang mari kita ke latihan. Latihan ya. Nih, perintahnya terjemahkan. Oh, disuruh terjemahkan agar bisa menentukan jawaban yang benar. Ini dipilih harus pakai does atau is, nih accelerate atau accelerated gitu ya. Ketika menerjemahkan dipantas-pantas. Ini accelerate harus me atau di atau me di-nya ya. Mempercepat atau dipercepat harus dipantas-pantas, yang pantasnya yang mana ya, me atau di ya. Nih seperti ini, kita terjemahkan dulu ya. Ini kan kalimat tanya. Ini durasinya di depan, berarti apakah kan? Apakah pembangunan infrastruktur ini ada by, berarti mempercepat oleh Kementerian Perumahan atau dipercepat oleh, kalau ada oleh cocoknya dipercepat ya. Jadi dipercepat oleh ini mundur, Kementerian Perumahan dan Pekerjaan Umum di Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Nah, gitu ya. Nah, tadi dipercepat berarti di itu pasif. Oh, harus pakai rumus B ya, ingat tuh. Di itu pasif, jadi harus pakai is MR kata kerja ketiga. Berarti yang is MR aja, berarti ini jawabannya is, dan kata kerjanya ketiga, berarti ini accelerated. Nah, jadi yang benar ini depannya is, ini kata kerja ketiga. Kan pasif ya. Jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijedakan agar bisa belajar dengan lebih teliti. Sekarang jika sanggup, matikan suaranya, jawab sendiri. Ya, terjemahkan dulu. Ini, apakah pemerintah ini disediakan ya? Coba disediakan. Disediakan rumah tapak untuk menteri, masa menyediakan kali ya? Menyediakan itu lebih enak. Menyediakan rumah tapak untuk menteri dan pejabat-pejabat lain di ibu kota negara Nusantara. Nah, gitu ya. Ini terjemahannya. Menyediakan oh rumus A, berarti harus pakai do, does, verb 1 ya. Nah, berarti tinggal do, does, verb 1 aja. Does dan provide. Nah, jawabannya adalah ininya does, ininya provide ya, satunya provide ya. Ingat, jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijedakan. Lagi, sekarang terjemahkan
dari bahasa Indonesia soalnya ke bahasa Inggris ya. Tapi latihan aktif pasif lagi ya. Ayo. Cek dulu vocabnya. Kementerian dari, masih ingat dari M? Ministry. Perumahan dari H? Housing. Pekerjaan dari W? Work. Umumnya public. Mempercepat dari A masih ingat? Accelerate. Ini development. Infrastructure. In. Capital city. Ini timbulnya is. Nah, ayo. Mempercepat me. Oh, me. Berarti harus pakai dudas verb 1 ya. Tuh, me. Pakai rumus A ya. Harus pakai rumus A. Ayo. Berarti ini kan Kementerian Perumahan dan Pekerjaan Umum dianggapnya satu ya. Kesatuan. Jadi pakai das. Das, pakai the boleh. The, ini mundur. Public, work, and housing, ministry. Nah, gitu ya. Setelah itu kata kerjanya nggak boleh pakai S. Accelerate, kata kerja ke satu ya. Ini mundur lagi. Infrastructure development in, ini mundur. Nusantara capital city in, ini mundur lagi. East Kalimantan. Nah, gini ya. Padahal kok banyak yang di ini ya, banyak yang dimundurkan. Ini disebutnya pelajaran compound noun ya. Kenapa dimundurkan? Ini merupakan satu kesatuan ya, yang satu kesatuan itu harus diterjemahkan mundur. Padahal saya ingin mengerti sekali ini kenapa harus diterjemahkan mundur. Boleh buka pelajari video saya yang judulnya compound noun. Caranya gimana? Ketik Dadang Dahyar compound noun, gitu ya. Lagi, ayo. Cek dulu vocabnya. Rumah housing. Ini buka tapaknya landed ya, L landed ya. Sediakan provide, untuknya for. Menterinya minister. Ini pejabatnya authority, lainnya other. Ini by, ini government, in. Ibu kota capital ya. Ingat yang di garis bawahi terjemahan mundur ya. Disediakan di. Berarti harus pakai pasif ya, pasif. Wah, is, MR. Subjek kata kerja ketiga ya. Ayo. Rumah tapak. Kalau rumah tapaknya dianggapnya satu, jadi pakai is ya. Kalau rumah tapaknya dianggapnya banyak, pakai are ya. Dua-duanya benar. Anggap satu dulu berarti. Is. Atau anggap jamak ya. Are the landed houses provided for the ministers and, ini mundur. Lain dulu. Other authorities by government in the capital city Nusantara. Nah, gitu ya. Are the landed houses provided? Rumus B ya, kalimat pasif ya. For minister and other authorities bla 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 ya. Jika penjelasan saya terlalu cepat, sering-sering dijedakan. Tonton ulang dan surat dimatikan dari awal sampai akhir agar bisa menjawab semua soal tanpa bantuan saya. Buka playlist di Dadang Dahyar agar bisa menonton video-videonya dengan urutan yang benar. Terima kasih sudah